Kembali lagi dengan saya, Angela Eka Prihatini. Apa kabar semuanya? Semoga bisa dilewati. Seperti biasa, kita cerita mengenai asam lambung dan gangguan kecemasan. Sebelum lanjut, teman-teman boleh dukung saya. Bagi yang belum, tekan tombol subscribe, aktifkan tanda lonceng, jangan lupa like, komen, dan share. Teman-teman, kali ini saya mau cerita mengenai seputaran sensasi ataupun apapun yang saya rasakan selama saya mengalami asam lambung dan gangguan kecemasan. Ada beberapa yang paling sering kali saya rasakan, teman-teman ya. Mungkin ini juga menjadi pengalaman teman-teman sekarang ya, karena saya perhatikan pertanyaan dari teman-teman itu seperti berulang kali gitu ya, menanyakan hal yang sama, mungkin beda orangnya gitu ya, beda-beda. Tetap sebenarnya saya sudah pernah juga menceritakan apa yang pernah saya alami gitu ya. Tidak apa-apa, saya akan cerita ya teman-teman. Semoga ini bisa menyemangati, menguatkan teman-teman juga ya. Mungkin sekarang teman-teman itu dalam perjuangan untuk menyembuhkan diri gitu ya. Yang pertama yang paling sering saya alami teman-teman itu cemas ya. Kalau dari anxiety-nya cemas teman-teman. Cemas takut akan kematian. Itu paling sering hampir setiap hari dulu saya lakukan. Maaf saya alami ya. Tapi sekarang teman-teman itu sudah tidak ya, untuk sekarang ya. Selama saya mengalami kesembuhan gitu ya teman-teman, saya sudah tidak lagi merasakan cemas akan kematian teman-teman. Kalau ditanya kapan saya sudah tidak lagi memikirkan itu, sudah tidak merasakan itu, saya juga tidak tahu ya teman-teman. Saya tidak tahu kapan saya mulai tidak lagi merasakan cemas akan kematian gitu ya teman-teman. Kemudian yang paling sering juga saya rasakan itu adalah jantung berdebar-debar teman-teman. Jantung berdebar-debar gitu ya. Mungkin dari teman-teman banyak juga yang merasakan ya. Atau mungkin ada juga yang tidak merasakan. Kalau jantung berdebar-debar itu bagi saya sangat membuat tidak nyaman teman-teman. Karena saya juga akan naik paniknya gitu ya kalau datang sensasi yang itu. Apalagi kalau seperti selain jantung kita berdebar-debar memang di posisi jantung gitu ya. Biasanya kan ada juga di bagian lain gitu yang seperti seolah-olah itu jantung juga gitu ya teman-teman. Di sebelah kanan perut kita atau dada kita. Kemudian di bagian perut bawah, kiri atau kanan seperti jantung juga gitu teman-teman, seperti berdetak gitu ya, seperti bergerak-gerak. Kemudian seperti berdebar-debar juga gitu ya teman-teman. Itu ada saya rasakan teman-teman. Karena ada juga yang bertanya gitu ya. Supaya teman-teman itu merasa, oh iya ternyata ada orang yang sama gitu ya, merasakan yang seperti saya rasakan gitu ya teman-teman. Biasanya kalau kita sudah mendengar dari orang yang juga merasakan hal yang sama, biasanya kita aman gitu ya teman-teman. Kita merasa tenang karena bukan kita saja yang mengalami gitu kan. Kemudian keringat dingin di telapak tangan dan kaki. Ini sering kali saya cerita tentang ini teman-teman. Itu menurut saya sangat tidak nyaman ya teman-teman. Keringat dingin, telapak tangan dan kaki. Sampai pernah ya dulu di awal saya mengalami asam lambung dan gangguan kecemasan. Saya itu cerita dengan teman gitu ya. Saya bertanya, kenapa ya tangan saya ini kok, telapak tangan saya kok selalu ada keringat dingin gitu ya. Padahal sebenarnya saya tahu kalau saat itu saya sedang mengalami kecemasan. Tapi saya belum tahu itu ada hubungannya dari asam lambung saya. Karena itu di awal-awal teman-teman. Saya panik gitu ya, kenapa ya? Padahal kemarin-kemarin gitu ya, sebelum saya mengalami kecemasan kan, saya tidak pernah seperti itu gitu. Kenapa ya kok
setiap hari ada keringat dingin di telapak tangan. Kemudian tangan ini juga dingin gitu, tidak normal. Kalau seperti sekarang kan normal gitu kan, panas, hangat gitu ya. Terus teman saya itu menjawab, teman-teman, itu biasanya sakit ini, saya tidak pernah menyebutkannya ya, saya dulu pernah mengalami. Terus saya langsung konsultasi ke dokter. Terus saya melakukan pengobatan selama sekian bulan rutin. Itu memang sakit ini, coba kamu periksakan. Saya langsung panik, teman-teman. Saya panik, makin berdebar-debar ya jantung saya, makin keluar keringat dingin itu. Saya kepikiran terus, teman-teman, tapi saya tidak berani untuk cari-cari lagi di Google gitu ya. Saya tidak berani mencari informasi mengenai apa itu gitu ya. Mendengar omongan dari teman saya saja saya sudah tidak mampu gitu ya. Tapi saya tidak mau konsultasi ke dokter. Saya memutuskan itu karena kalau saya tahu nanti saya pasti akan makin panik. Jadi saya putuskan untuk tidak gitu ya, tidak konsultasi. Kemudian saya mulai berpikir untuk menyembuhkan diri dari yang asam lambung saya, karena waktu itu memang sudah mengalami asam lambung yang berat ya. Dan setelah saya tahu bahwa itu ada hubungannya juga, telapak tangan kita dingin, keringat dingin, itu ada hubungannya dengan asam lambung, ada hubungannya dengan gangguan kecemasan. Jadi saya meyakini itu bukan dari penyakit yang teman saya bilang gitu ya, ini pasti dari asam lambung gitu. Saya meyakini itu, kalau memang ini dari asam lambung berarti ini bisa sembuh. Gitu saya memikirkannya gitu ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mengalami itu jangan panik ya. Sebaiknya juga jangan bertanya ke orang yang belum tentu bertanggung jawab gitu, teman-teman, dengan apa yang diucapkannya gitu. Mungkin iya, keluhan seperti itu sama dengan salah satu penyakit lain gitu, tapi kan belum tentu, kita harus periksa yang lainnya lagi gitu ya. Terus yang paling sering juga saya rasakan itu pada saat saya berbicara seperti ini, teman-teman. Misalnya saya berbicara, napas saya itu suka ngos-ngosan gitu, teman-teman. Itu yang akan membuat kecemasan naik gitu ya, teman-teman. Kalau sudah napas ngos-ngosan itu pasti cemas. Itu kalau saya ya, pasti cemas karena kita pikir kita itu sudah mengalami sesak napas, kita pikir napas kita sudah pendek gitu ya. Padahal tidak, teman-teman. Napas kita ngos-ngosan gitu kan, mudah sekali ngos-ngosan. Itu karena bawaan kita itu terlalu cemas sih kalau menurut saya, teman-teman. Kita juga sangat lelah, capek gitu ya, karena dari pikiran yang terkuras oleh pikiran yang negatif, stres gitu ya. Jadi badan kita ini mudah lemah. Jadi kalau kita bicara panjang atau kita banyak ngomong gitu sama orang lain, itu membuat kita mudah capek dan napas kita itu seperti terasa ngos-ngosan gitu, teman-teman. Sensasi itu langsung keluar gitu ya. Kemudian hal lain lagi, teman-teman, yang paling sering saya rasakan, yang sering saya rasakan itu pusing kelengan. Saya pernah bahas ya di video sebelumnya juga udah ya. Itu pasti kan, teman-teman. Apa tadi saya sudah bicara juga ya, kalau pusing kelengan itu udah pasti ya, kayak perut begah gitu ya. Saya sudah pernah buat videonya juga ya di sebelum-sebelumnya, bagaimana mengatasinya juga ada. Kemudian panik mendengar berita duka, berita apapun itu, bukan cuma berita mendengar orang meninggal, tetapi misalnya di kehidupan sehari-hari gitu, teman-teman. Kalau misalnya saya melakukan sesuatu gitu ya, terus sesuatu itu tidak seperti yang kita harapkan, itu saya akan panik, teman-teman.
lutut saya seperti bergoyang gitu ya kalau mendengar itu misalnya. Seperti benar-benar mau roboh gitu teman-teman, langsung mau pingsan gitu ya, benar-benar takut. Sampai dulu pernah ya suami saya sampai kebingungan. Saya pernah mendengar kabar gitu ya dari suami itu mengenai kehidupan sehari-hari lah gitu ya teman-teman. Terus saya mendengar kabar dari suami bahwa, dan kabar yang diberitakan oleh suami itu bukan kabar yang baik gitu, bukan kabar yang memang kami inginkan gitu teman-teman. Saya sedang melipat pakaian itu teman-teman. Di situ saya benar-benar merasa aneh sekali ya waktu itu baru-baru. Saya sedang melipat pakaian, kemudian suami saya datang dan bicara bahwa apa yang kami inginkan atau kami rencanakan itu ternyata tidak seperti yang kami mau gitu ya. Saya langsung gemetar, keringat dingin teman-teman. Saya merapikan pakaian itu yang saya lipat, langsung saya masukkan ke kamar gitu ya. Di kamar itu saya diam teman-teman, saya takut karena saya tiba-tiba cemas gitu ya. Lutut saya seperti bergetar, kemudian ada sesuatu yang aneh gitu ya, langsung gimana ya menceritakannya, langsung seperti ada sesuatu yang masuk di dalam tubuh saya gitu ya. Kecemasan itu yang masuk teman-teman, kecemasan gitu ya. Saya takut, saya rasanya itu mau roboh gitu teman-teman. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang sangat besar juga, bukan sesuatu yang berat, apa namanya, pemberitaannya itu bukan juga sesuatu yang sangat luar biasa gitu, bukan. Itu sebenarnya masih bisa diakali gitu ya. Memang apa yang kami inginkan itu tidak tercapai, tetapi itu masih bisa diakali, bukan sesuatu yang sangat fatal juga sebenarnya teman-teman. Tapi saya tidak bisa kasih tahu gitu ya, masih ada jalan lain gitu sebenarnya. Tapi itulah hebatnya ya, sensasi yang sering kita rasakan ini bisa membuat kita sampai sebodoh itu teman-teman, seaneh itu. Teman-teman, suami saya bingung, benar-benar bingung ya melihat saya waktu itu. Saya bilang, saya takut nih, saya seperti takut mau mati. Suami saya panik juga teman-teman, dia merasa aneh, kenapa padahal ini cuma pembicaraan yang sebenarnya ringan gitu, kenapa saya langsung cemas, panik. Benar-benar ya teman-teman, lucu sih ya, sebenarnya lucu sekali gitu ya kalau kita ingat. Tapi bagi kita yang atau teman-teman yang sekarang benar-benar baru mengalaminya di awal gitu ya, pasti teman-teman itu akan merasa tidak semudah yang orang lain katakan gitu ya. Seperti misalnya saya, kalau kalian mengalami ini, cobalah lakukan ini. Saya kan berbicara seperti itu biasanya kan. Pasti mungkin dalam hati teman-teman tidak semudah yang kita bicarakan. Iya betul teman-teman, memang itu memang butuh perjuangan ya, yang butuh perjuangan. Jadi kalau teman-teman itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kepala teman-teman, cobalah teman-teman cek di video-video saya, sudah banyak sekali saya membagikan pengalaman-pengalaman saya teman-teman. Itu benar-benar real gitu ya, real dari pengalaman yang saya alami tanpa saya buat-buat teman-teman. Saya tidak pernah berpikir untuk membuat-buat cerita supaya ada orang lain yang melihat video saya atau melihat YouTube saya gitu ya. Tidak teman-teman, itu memang real dari pengalaman saya. Bahkan kadang ya saya itu berpikir waktu itu saya mengalami apa lagi ya, soalnya hampir lupa gitu teman-teman. Dulu sensasinya apa ya yang paling sering kali. Kadang saya berpikir, memang sekarang saya sudah ini ya, benar-benar sudah sembuh kalau menurut saya teman-teman. Dan kesembuhan itu sebenarnya memang kita sendiri yang menentukannya, kapan kita mau sembuh gitu ya. Setelah saya merasakan saya keluar dari kecemasan itu teman-teman, dan atau mungkin boleh dibilang kecemasan itu yang keluar dalam diri saya gitu ya. Saya baru menyadari ternyata semua
apa yang kita inginkan, misalnya kesembuhan ya, kita ingin sembuh dari sakit ini, itu memang pilihan kita. Misalnya hari ini saya ingin sembuh, kita bisa sembuh dari kecemasan kita, dari asam lambung kita, meskipun butuh proses juga untuk menyembuhkan lambungnya, tapi kan tidak akan menjadi parah gitu teman-teman. Tetapi bagi yang sembuh juga ya teman-teman, itu sebenarnya masih bisa kembali lagi kalau tidak menerapkan pola yang baik ya, dalam 3P itu tidak kita laksanakan. Contohnya saya ya, karena saya, kalau menurut saya ya, saya itu belum sembuh total teman-teman, karena masih sesekali saya kalau memakan sesuatu makanan gitu ya yang bisa memicu asam lambung, ataupun saya makannya itu mungkin terlalu banyak, itu akan meningkat asam lambung saya, bukan meningkat seperti ada terasa lain gitu ya. Kemudian kadang kecemasan itu akan muncul jadinya, tapi tidak yang terlalu seperti pertama kali dulu gitu. Saya bisa mengatasinya, secemas apapun saya bisa mengatasinya gitu teman-teman. Yang pasti kita sadari ya, bahwa sebenarnya apapun gitu ya yang terjadi di dalam diri kita, itu biarkan saja, memang harus terjadi gitu teman-teman. Kita sakit, ya sudah, biarkan saja sakitnya, sambil kita melakukan pengobatan diri, ya kita biarkan. Jangan bertanya kapan saya sembuh, jangan bertanya kapan ya saya bisa sembuh, jangan bertanya seperti itu teman-teman. Itu akan membebani pikiran kita sendiri. Nanti kita akan merasa stres gitu ya, kenapa ya tidak sembuh-sembuh, padahal sudah berobat, sudah melakukan cara ini itu gitu ya. Semangat pokoknya ya teman-teman ya. Saya selalu akan membagikan pengalaman. Saya ingin teman-teman juga merasakan semangat yang saya berikan kepada teman-teman ya teman-teman. Sekian dulu ya untuk cerita kita kali ini. Kita akan lanjut di next video. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar, boleh DM Instagram saya. Kemudian apa yang ingin teman-teman dengar cerita dari saya, boleh teman-teman tanyakan ya. Teman-teman ingin dibuatkan video apa gitu ya teman-teman. Terima kasih ya untuk dukungan kalian. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi berkat untuk kita semua. Salam sehat, pejuang lambung sehat.